Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya mau ke Bang Panggi. Bang Panggi, kalau melihat ketegangan ini, tadinya sih Puan Maharani menginginkan bahwa ketegangan ini mereda, disudahi saja. Tapi tanggapan Jokowi ternyata seperti itu. Menurut Anda, mengartikannya atau catatan Anda seperti apa? Ya ada dua bahasa tadi kan. Pertama memang sudahi saja, berarti udah selesai nih. Angkat bendera putihnya siapa nggak tahu nih. Menyerah tanpa syarat atau enggak, atau memang ini kabar gembiranya ini persatuan nasional kan itu. Yang kedua ya yang mulai siapa duluan, itu artinya panas lagi kan. Artinya belum bisa juga mengatakan bahwa ini siapa yang sebenarnya, karena memang rekam jejaknya Pak Jokowi ini setahu saya nggak pernah kalah dalam hidupnya gitu. Nggak tahu kali ini bisa terap nggak gitu kan, masih kuat nggak gitu. Karena kejaksaan masih, kepolisian masih, KPK masih edisi Jokowi kata orang ini, persepsi orang ya kan. Jadi masih, sehingga memang PDIP menghadapi masih kuat gitu menghadapi Pak Jokowi, nggak kaleng-kaleng, bukan main. Dan apakah kali ini PDIP akan angkat bendera putih gitu, atau PDIP merasa sebenarnya kan pertama persimpangan jalan hubungan Pak Jokowi dengan PDIP itu kan problematik itu mulai dari isu 3 periode itu. 3 periode muncullah Luhut, kemudian Airlangga, kemudian Bahlil, big datanya, inilah soal COVID dan seterusnya kan. Dan itu kan terasa. Kemudian menurut saya gatekeeper, penjaga gawang demokrasi kita itu adalah pertama Megawati, dia yang tidak mengizinkan. Nah situ hubungan mulai panas dingin. Yang kedua adalah Hasto Kristianto, yang memang mereka tidak menginginkan Jokowi 3 periode karena pengalaman PDIP Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Tapi kan dibantah semua orang bahwa itu tidak terbukti. Tetapi fakta-fakta itu bisa terbukti, bisa iya, bisa tidak kan. Nah sejak itulah mulai panas dingin menurut saya ya. Nah kemudian timnas Israel waktu itu, masih ingat peristiwa itu? PDIP menolak kan kedatangan timnas Israel, dan sementara Pak Jokowi sudah menyiapkan semua event itu kan. Nah kemudian terjadilah mulai ada apa, nah puncaknya klimaksnya hubungan Pak Jokowi pisah jalan ini, di persimpangan, awali persimpangan kemudian pisah jalan, itu adalah ketika Pak Jokowi dianggap persepsi publik tidak ikut garis partai. Garis partai merekomendasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Karena PDIP sudah menasbihkan dirinya, menstempel dirinya sebagai kader PDIP, tiba-tiba Pak Jokowi dianggap banting setir, mendukung salah satu calon presiden yang lain. Nah, sejak itu kemudian muncul, puncaknya adalah pemecatan yang dilakukan oleh PDIP. Bukan oleh Hasto, mungkin bukan oleh Ibu Megawati, tapi oleh PDIP. Dan Pak Jokowi nampak-nampaknya katanya yang dikirimkan kemarin orangnya itu, dia tidak terima dipecat itu, sehingga konsekuensinya Hasto harus ditersangkakan. Di situ orang melihat konteks politiknya. Tapi kalau konteks hukumnya ya silahkan saja kan. Bahwa disitulah kemudian Pak Jokowi tidak terima dengan kondisi dia dipecat seperti itu. Nah artinya apa? Setelah rangkaian peristiwa yang begitu panjang ini, kita mencermati apa yang terjadi dengan konteks hari ini, PDIP dengan Pak Jokowi ya. Ini kan pertarungan yang tidak mudah melihat pertarungan seperti ini. Nah ini intinya sebenarnya mau sampai kemana? Apa mau disudahi kapan? Atau sampai kapan? Mau diselesaikan atau tidak kan? Nah kalau kita mencermati, ini Pak Jokowi dengan PDIP ini kan mutual understanding dari dulunya. Ini kan bolanya sederhana Mbak. Kalau waktu itu Pak Jokowi mendukung Ganjar, PDIP, itu kan kata orang kan siapa yang dukung Pak Jokowi waktu itu endorse menang. Kan begitu dulu. Kemana intensitas, lihat loh, elektabilitas Ganjar itu kan sempat naik. Begitu bandulnya arahnya intensitas Jokowi beda, kan mulai itu Ganjar meredup tuh. Nah, kan orang bilang, ada persepsi publik bilang, ini karena Pak Jokowi nggak dukung Ganjar aja kok masalahnya. Tapi kemudian kan drama ini seolah-olah tidak menemui jalan tengah begitu ya Bang Panggi. Lalu mau dibawa kemana sebenarnya kalau misalnya memang ini bukan real untuk memperbaiki hubungan? Ya, real hubungan itu sebenarnya mereka ini semua punya saham. Pak Jokowi punya saham, PDIP punya saham. Jokowi bukan siapa-siapa kalau bukan karena PDIP. PDIP bukan siapa-siapa katanya kalau bukan karena Jokowi. Karena waktu itu secara, kalau jurnal yang saya baca tentang electoral studies ya, presiden yang tingkat kepuasannya tinggi itu akan diikuti oleh masyarakat atau pemilih, akan memilih partai presiden incumbent. Artinya apa? 2 periode PDIP menang itu dianggap ada sahamnya Pak Jokowi juga. Dan Pak Jokowi diselamatkan oleh PDIP mulai dari keluarganya, mulai dari Solo sampai ke Medan, sampai Pak Jokowi jadi presiden dari gubernur sama wali kota. Kan PDIP tinggal minta 1. Kalau 3 periode nggak bisa ditawar lagi. Nah sejak itu kan mulai menurut saya itulah mulai panas dinginnya. Nah puncaknya itu adalah pemecatan Jokowi. Itu kita puncak perang dinginnya. Tapi menurut saya orang mengatakan bahwa Hasto tidak ada kaitan dengan politik. Ya nggak mungkin karena ini rangkaian. Kalau begitu ya udah usut dong kasus-kasus yang lain, private jetnya
KPK edisi Jokowi misalnya kata orang. Kalau memang nggak mau buktikan Pak Jokowi, oh ini KPK bukan edisi Jokowi, private jet. Kemudian yang kasus yang di Maluku yang bunyi itu, tambang itu, yang Blok Medan itu usut dong. Oke, kita minta tanggapan Bang Guntur. Bang Guntur, mungkin minta tanggapannya. Ini sebenarnya PDIP dan Jokowi ini sebenarnya sama-sama saling memanfaatkan ya. Simbiosis mutualisme begitu. Setuju nggak tuh Bang Guntur? Iya, kalau kita lihat sejarahnya kan memang seperti itu. Bahwa PDI Perjuangan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pak Jokowi, ya. Ada 5 tiket dari wali kota, gubernur, pilpres, untuk anak menantunya 7 tiket semua total. Kemudian itu kan diakhiri dengan pengkhianatannya Jokowi. Dan kalau kita ngelihat Jokowi ini kan memang kalau memukul itu nyilih nabok nyilih tangan. Kalau mukul itu selalu meminjam tangan orang lain. Misalnya soal permintaan terkait dengan 3 periode. Itu kan orang-orang sekitarnya aja yang disuruh menyampaikan kepada publik ya. Dan itu sudah kita dengar lah secara umum. Nah, dalam kasusnya Mas Hasto ini ya kami melihat ada dugaan juga di situ, ada permainan juga. Ya paling nggak pengaruh dari Pak Jokowi terkait dengan misalnya kalau kita bicara pengangkatan komisioner KPK yang masih terhubung dengan Pak Jokowi, komisioner KPK yang baru ini. Karena kami lihat tanggal 20 baru dilantik, tiba-tiba 20 sore sudah gelar perkara kasusnya Mas Hasto. Ini kan menurut kami keanehan yang luar biasa ya dalam konteks kasusnya Mas Hasto. Kemudian terkait dengan misalnya sikap, ya bagaimana? Ya, kalau misalnya tadi juga sudah diberikan penjelasan dari Bang Guntur ya, Bang Freddy, bahwa ini kan ada riak-riak yang belum selesai begitu. Mungkin ada tanggapannya dari Projo? Ya, kami seperti kata Pak Jokowi, ya yang terakhir nih semalam tuh Pak Nasdem itu. Jadi kalau pemimpin itu kompak, rukun, harmonis, ya itu rakyat itu senang. Tapi kan kesannya katanya nggak tulus. Ya, rakyat itu senang. Dan itulah semua publik bisa melihat. Itulah yang dipraktekkan Pak Jokowi selama puluhan tahun. Sehingga rakyat mencintai dia. Tapi setuju juga dengan kata Bang Guntur kalau Pak Jokowi itu selalu memakai tangan orang lain untuk memukul. Ya itu kan persepsi, itu kan pendapat, sah-sah saja. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Pak Jokowi ini, ya saya merespon beliau ini juga, kekuatan Pak Jokowi itu adalah dia itu di rakyat, dicintai rakyat. Ketika siapapun yang menolak itu, mendinai itu, menafikan itu akan rugi sendiri. Itu akan rugi sendiri. Makanya ketika Pak Jokowi kembali statement, ayo harmonis, rukun, kompak, kemudian masih ada pihak-pihak yang terus memainkan peran mencoba membangun narasi-narasi yang menyerang, ya nanti menurut saya sih akan rugi sendiri. Baik Bang Guntur, tadi juga ya Bang Freddy juga bilang bahwa sebenarnya Pak Jokowi niatnya juga udah baik, terlepas dari statement mungkin siapa yang mulai duluan begitu ya. Itu kan sebenarnya niatnya juga sudah baik Bang Guntur. Sedikit saja. Soal ucapan Pak Jokowi yang harmonis, menurut saya itu juga pernyataan yang normatif. Tapi kan kita lihat Pak Jokowi kan sering menyampaikan, tapi yang beliau lakukan kan berbeda. Kata orang-orang kan sen kanan belok kiri ya. Bicara soal harmonis, tapi kan di belakang juga terlihat seperti yang berbeda ya. Ucapan-ucapan dari Pak Jokowi. Dan kita ngelihatlah kasus dari banyak sebelumnya seperti misalnya waktu itu menolak pencapresan Gibran ya kan, ternyata di balik itu sangat aktif ya. Kalau kita membaca misalnya laporan majalah Tempo dan bocor alus ya. Jadi ya mohon maaf PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri sudah tidak percaya lagi dengan ucapan-ucapan manis dari Pak Jokowi ya. Dan itu juga sudah menjadi sikap resmi partai. Di situ ada pemecatan pada Jokowi ya dan 26 anggota yang lain. Tetapi kalau menurut kami secara personal ya apa yang ditunjukkan oleh Mbak Puan ya kami tidak ada persoalan. Orang diundang namanya buka puasa, kemudian juga kita harus misalnya dalam suasana Ramadan harus menghindarkan konflik. Iya.
Tapi pada kasus yang lain, misalnya pembelaan kepada Sekjen PDI Perjuangan, ya kayak yang saat ini dikriminalisasi dengan kasus hukum, ya kami juga harus mengatakan fakta dan juga memberikan keyakinan yang kami miliki bahwa kasus ini terkait dengan politik dan khususnya pemecatan Jokowi, begitu. Ya, Bang Guntur, banyak juga pihak yang menilai bahwa sebenarnya yang selalu memulai konfrontasi adalah dari PDIP. Tapi kita bahas usai jeda ya, Bang Guntur. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa.